Hai guys, welcome back again, it's me Angelica. So di video hari ini sesuai dengan judulnya, aku pengen sharing 3 produk rekomendasi vitamin umur 20-an berdasarkan pengalaman aku. Apakah produknya ini worth it untuk dibeli atau enggak. Dan aku udah konsumsi vitamin ini kurang lebih selama 1-2 tahun ke belakang. And I feel that produk ini tuh menurut aku oke banget dan cocok banget untuk temen-temen yang umur 20-an. Oke guys, untuk vitamin pertama yang bakalan aku sharing adalah vitamin A untuk mata. Sebagaimana teman-teman ketahui, sekarang tuh banyak banget, apalagi di jalan dimanapun kalian berada, pasti ada aja teman-teman yang pakai kacamata. Nah, untuk menghindari penggunaan kacamata, sebenarnya aku konsumsi vitamin A. Nah, kalau untuk vitamin yang aku konsumsi ini itu dari Blackmores. Ini aku kayaknya udah ada 3 atau 4 botol gitu, kayak banyak banget. Dan ini aku kebetulan karena habis, aku jadi beli yang baru lagi. Nah, ini itu namanya Blackmores Vision Care Plus Energy. Tuh, warnanya kayak gini. Kalian kalau mungkin udah sering makan vitamin tuh pasti udah tahu Blackmores sama Swisse itu juga terkenal banget vitaminnya. Untuk harganya sendiri ada di 117 yuan. Kalau misalnya lagi nggak promo mungkin lebih mahal, tapi belinya pas promo-promo aja. Vitamin A ini bagus untuk membantu penglihatan di malam hari, berperan dalam pembentukan rhodopsin, pigmen di retina yang penting untuk melihat dalam kondisi gelap, mencegah mata kering, menjaga produksi air mata dan kelembapan kornea, serta mencegah iritasi, serta melindungi kornea dan retina, berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel mata dari kerusakan. Nah, sebenarnya sumber vitamin A juga bisa kalian dapatin di sayuran seperti wortel, bayam, kangkung, ubi jalar, hati ayam, susu dan telur. Kemudian ada juga mangga dan pepaya. Jadi kalian sesuaiin aja, kalau misalnya mau yang alami silahkan makan sayur dan buah. Kemudian bisa juga dalam bentuk suplemen. Nah, kalau untuk dalam suplemen ini kita harus lihat dia itu tertera sebagai vitamin A. Biasanya itu ada namanya kayak retinol atau beta karoten. Dan kemudian bisa juga dikonsumsi dalam formula vitamin mata seperti lutein atau zeaxanthin. Nah, kalau yang ini kenapa aku langsung tahu dia buat mata? Karena ada Vision Care. Nah, kenapa kalau ini aku langsung milih dia? Karena pertama dia ada tulis Vision Care. Jadi membantu untuk melindungi penglihatan mata. Plus dia ada energi gitu. Kalau misalnya kita lihat laptop atau kita lihat komputer atau bahkan kita lihat HP yang screen time-nya itu di atas 8 jam, ini itu cocok banget karena dia bantu relief kayak stres di tekanan bola mata gitu. Aku tuh pernah cek mata di Jakarta dan waktu itu tekanan bola mata aku itu kayak tinggi banget. Jadi ini itu bener-bener bisa membuat kerusakan di mata. That's why aku saranin kalian buat beli ini Blackmores buat bantuin mata kalian, apalagi buat temen-temen yang screen time-nya itu di atas 8 jam atau 1/3 dari satu keseluruhan hari. Nah, untuk cara konsumsinya ini 1 hari 1 kapsul aja udah cukup. Biasanya aku tuh setelah makan siang. Next produk adalah vitamin C. Nah, kebetulan karena kemarin aku baru buang botolnya. Nah, untuk vitamin C yang aku konsumsi itu dari Blackmores juga. Namanya itu Blackmores BioC 1000 dan ini tuh harganya 166 yuan pas lagi diskon juga. So, biasanya beli vitamin tuh pas diskon aja biar harganya lebih murah. Dan vitamin C ini banyak ditemukan di buah dan sayur. Biasanya itu rasanya kayak masam atau seger gitu. Kayak misalnya kalau teman-teman tahu jeruk, lemon, strawberry, kiwi, pepaya, jambu biji, nanas, pokoknya yang asam-asam itu pasti ada kandungan vitamin C-nya. Nah, kalau untuk sayuran sendiri ada paprika merah, paprika hijau, brokoli, bayam, tomat. Ya, pokoknya aku nggak suka tomat, jadi aku biasanya gantiin dengan vitamin atau gantiin dengan buah dan juga kembang kol. Untuk dosis harian yang disaranin itu sekitar 75 gram sampai 100 gram per hari untuk vitamin C orang dewasa. Buat temen-temen yang mungkin kira-kira kayak anak kecil yang di bawah 20, boleh nggak? Boleh banget. Nah, kalian itu tinggal ngambil 1 terus dipotek jadi 2 dulu. Ortu aku juga kayak gitu. Jadi kita makan vitamin C setiap pagi setelah sarapan pagi karena asupan nutrisinya itu lebih pas aja. Kemudian untuk vitamin C itu sendiri bagus banget menurut aku. Kayak aku sendiri merasakan manfaatnya sih. Kayak ya kulitnya lebih bagus, kemudian kayak lebih fit aja dan lebih sehat kalau menjalani aktivitas sehari-hari. Oh iya, disclaimer juga, sebenarnya sekarang tuh banyak banget temen-temen yang ketemu vitamin C yang mungkin abal-abal. Vitamin C yang abal-abal itu gimana sih, yang banyak pewarnanya gitu loh. Karena itu wajar banget kalau misalnya kita habis konsumsi vitamin C itu kita air urinya itu lebih kuning daripada biasanya untuk pertama kali saat kita setelah konsumsi vitamin. And kalau temen-temen belum tahu, ini aku ada research produk jenis suplemen vitamin C yang mungkin kalian mau cari di Indonesia itu. Nah, untuk bentuknya itu ada tablet biasa, hisap, kapsul, serbuk, dan juga suplemen dan kolagen. Nah, ini yang aku research ya, semoga teman-teman bisa cari di Indo. Tapi
Disclaimer lagi, tolong lakukan research dulu sebelum kalian beli produknya. Nah, untuk tablet biasa ini ada CD Ariofit, Holistic Care, Enervon-C, dan juga Blackmores. Kalau Blackmores dan satu brand lagi namanya Suisse, itu aku lebih percaya sih produk mereka. So, itu nggak akan salah sih menurut aku. Tapi kembali lagi harus beli di platform officialnya mereka, jangan sampai ketipu. Tablet hisap itu ada Vitamin, Sakatonik ABC, kemudian ada juga yang Scots. Kalau kalian tahu itu aku suka banget sih. Kayak dulu tuh kalau misalnya sakit aku tuh kayak oh my god, ini pasti ortu aku akan beli Scots yang ada ikan itu packagingnya. Itu tuh enak banget. Kemudian yang kalau yang bentuk kapsul atau soft gel tuh ada kayak Blackmores juga, Nutrimax, dan juga Puritan Sprite. Dan untuk serbuk atau saset itu UC 1000. Kalau misalnya kalian tahu yang bulat itu yang tinggal dicelupin di air. Nah, kalau misalnya kalian udah merasa nggak fit, boleh banget untuk konsumsi itu. Dan yang terakhir adalah suplemen plus kolagen. Ini tuh ada Everwhite HIC, KC Bright, sama Kino Kolagen. Nah, kalau untuk kolagen sendiri menurut aku dia itu kayak surplus ya. Karena kan yang sebenarnya kalian pengen itu adalah vitamin C. Kolagen itu cuman surplus buat vitamin yang kalian konsumsi. Nah, berikutnya setelah konsumsi vitamin A, vitamin C, apalagi sih? Yang berikutnya adalah konsumsi vitamin D. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, vitamin D ini itu biasanya aku konsumsi 1 kali sehari sesuai dengan anjuran yang tertera dalam botol tersebut. Nah, ini tuh produknya Suisse Calcium Plus Vitamin D, Supplementation for Calcium and Vitamin D3, Source of Calcium Citrate based on evidence and research. Jadi dia udah quality tested formula, dan ini tuh kalau misalnya kalian mau lihat, oh ya aku tadi lupa kasih kalian lihat, ini tuh kayak gini bentukannya. Nah, kalau vitamin D yang aku konsumsi ini, dia itu harganya 122 yuan, dan ini vitamin yang larut dalam lemak. Dia itu berfungsi banget buat mencegah osteoporosis, juga memperkuat tulang, meningkatkan imun tubuh, mencegah kelelahan dan juga nyeri otot, mengurangi depresi resiko ringan, dan yang terakhir adalah melindungi kesehatan jantung dan juga metabolisme. That's why ini tuh penting banget buat kalian konsumsi ya guys. Nah, kalau misalnya aku mau yang alami itu apa sih? Nah, jawabannya adalah sinar matahari, karena sinar UVB ini memicu produksi vitamin D di kulit. Cukup kalian jemur 10-15 menit, gak usah lama-lama, dan jangan pakai sunscreen. Dan untuk waktunya itu sebelum jam 10 pagi. Nah, untuk makanan-makanannya itu yang tinggi vitamin D itu ada ikan berlemak kayak salmon, tuna, sarden, kuning telur, hati sapi, susu, jamur tertentu kayak misalnya shiitake, ya itulah vitamin D yang alami. Nah, vitamin D dalam bentuk suplemen itu sebenarnya bukan cuma produk Suisse ini, cuman karena aku lebih percaya aja. And anyway guys, kalau misalnya di China itu ada namanya ini kayak Lanmao Renceng. Ini tuh kayak yang udah di-accredited, tapi sama all types of vitamins atau vitamin yang kalian konsumsi itu tidak ada yang bisa menggantikan kayak obat. Misalnya let's say, oh ternyata produk ini bisa menyembuhkan kanker. Oh, itu enggak guys. Jadi ingat, vitamin itu cuma suplemen tambahan buat tubuh kalian. Dan jangan percaya kalau misalnya orang bilang beli produk aku buat sembuhin penyakit kamu, itu nggak akan ada kejadian kayak gitu guys. Jadi all of the vitamins are just a supplement. Nah, untuk orang dewasa itu sekitar 600-800 IU per hari. Dan juga kalau misalnya teman-teman yang kurang sinar matahari, yang suka di kamar aja, yang jarang keluar, itu 1000-2000 IU per hari. And last but not least, aku pengen sharing satu vitamin terakhir yang sebenarnya kan harusnya 3. Nah, 3 ini wajib boleh cowok cewek buat konsumsi. Untuk yang terakhir ini aku konsumsi secara secara buat kesehatan wanita aja, karena di China itu kan banyak kayak misalnya kayak penyakit-penyakit gitu, and just untuk melindungi lah gitu. I think vitamin ini juga bagus untuk semua cewek-cewek. Sama, dia masih dari Suisse, yaitu yang High Strength Berry Cranberry, Vaccinium Macrocarbon Fruit Powder 500 mg equivalent to fresh fruit 25 mg. Supports urinary tract health, antioksidan 25.000 mg. Dan dia untuk woman health. Nah, untuk di dalamnya itu kayak gini, ini udah mau habis juga, nanti aku mau beli yang baru. Suisse Ultibus High Strength Cranberry adalah suplemen yang umumnya dikonsumsi oleh wanita untuk menjaga kesehatan saluran kemih pada wanita. Kenapa sih aku beli ini? Ini tuh karena aku beli pertama itu awalnya aku tuh sering kayak tahan pipis, kadang kayak bentar lagi udah mau selesai kerja atau udah selesai kelas kan kita langsung mau balik ke kamar buat misalnya pipis gitu ya. Apalagi kalau misalnya winter paling males banget buat pipis, karena kita tuh udah hangat di bed gitu dan kita masih keluar buat pipis kan. Jadi sering tahan pipis dan kadang itu bisa sakit. Dan setelah aku konsumsi ini, efek yang paling jelas di aku tuh aku langsung merasa kayak sakitnya itu nggak terlalu sakit lagi dan malah membaik, dan sekarang aku juga udah nggak pernah sakit lagi saat pipis. Setelah aku search produknya ini, dia itu mencegah
dan membantu mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Kemudian ada kandungan cranberry extract, langsung tertulis di packagingnya. Cranberry extract ini mencegah bakteri E. coli yang menempel di dinding saluran kemih. Dia juga bisa mendukung kandung kemih dan juga dia jadi antioksidan alami. Cranberry ini mengandung polifenol dan vitamin C yang bisa membantu melawan radikal bebas dan mendukung kesehatan umum. Dan yang paling terakhir adalah mengurangi bau urin pada beberapa kasus. Nah, ini tuh istilahnya cocok banget buat para wanita, apalagi kalian masuk usia umur 20-an, bagus banget buat menjaga kesehatan area intim kalian ya, untuk saluran kemih kalian gitu. Dan I very recommend this product. Dan untuk harganya juga nggak mahal kok, cuman 48 yuan. So that's all for the vitamins that I'm consuming. Sebenarnya dia tuh nggak banyak guys, dan satu lagi yang vitamin C, ini tuh cuman buat sebagai health aja, karena aku percaya bahwa kalau kita misalnya mencegah lebih awal dengan berjaga-jaga itu akan lebih baik. Dan setelah produk yang ini aku konsumsi, aku udah jarang ganti ke produk lain. Mungkin kadang-kadang kalau urgent aja aku baru ganti. Dan inilah 4 produk yang aku konsumsi almost udah hampir 2 tahun dan gak pernah ganti. Kebanyakan itu cuman ganti paling size-nya apakah besar atau kecil gitu. And I hope you like this video. Kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi vitamin yang bagus kira-kira buat mata, mungkin yang aku share ini kalian gak pakai, atau kalian mau share produk vitamin yang kalian gunain, silahkan tulis di kolom komentar. And I'll see you on the next video. Bye bye.